Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ratna, tetap pada materi matematika belajar menyenangkan. Hari ini kita masih pada materi himpunan, di mana ada 3 poin yang Bu Ratna sampaikan. Hari ini kita mengulang kembali pertemuan yang minggu kemarin. Hari ini ada definisi himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok objek-objek yang dapat didefinisi dengan jelas. Ingat, didefinisi dengan jelas. Contoh yang termasuk himpunan: kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus. Kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus berarti ada anggotanya. Misalnya ada Desi, Yuni, Yanti, itu adalah siswa yang lahir bulan Agustus. Jelas kan ada anggotanya. Terus kumpulan buah-buahan diawali dari huruf M. Jelas ada anggotanya. Mangga, manggis, melon. Terus yang ketiga, kumpulan nama kota di Indonesia diawali huruf S. Ada Semarang, Solo, Samarinda. Terus selanjutnya, kumpulan binatang berkaki 2. Otomatis anak-anak tahu binatang berkaki 2 itu apa saja. Bisa kucing, bisa ayam, bebek, monyet, itu binatang berkaki 2. Contoh yang bukan himpunan. Kumpulan kota besar di Indonesia. Kenapa ini bukan himpunan, merupakan bukan himpunan? Karena definisinya tidak jelas. Karena kumpulan kota besar di Indonesia itu parameternya apa? Besar ukurannya, besar karena mempunyai kelebihan dari segi bidang apa saja, atau apapun kita nggak tahu. Itu tidak termasuk himpunan karena tidak jelas definisinya. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Kayanya sebesar apa? Sebanyak apa kekayaannya bisa dikategorikan orang kaya di Indonesia? Tidak jelas. Kumpulan makanan yang lezat. Menurut siapa makanan itu lezat? Dan parameternya apa? Ketentuan dari masakan itu dikatakan lezat. Itu namanya tidak jelas. Oke? Lanjut. Kita masuk ke penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada 3, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya yang ditulis dalam kurung kurawal. Contoh, himpunan A anggotanya 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Anggota C, himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Anggota D tak terhingga min 3, min 2, min 1, 0, 0, 1, 2, 3 tak terhingga. Ini dinyatakan dalam menyebutkan anggotanya. Misalnya himpunan A anggotanya ada bilangan ganjil. Himpunan B anggotanya ada bilangan prima. Himpunan C anggotanya adalah huruf vokal dalam abjad. Himpunan D adalah bilangan bulat. Terus yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8. Berarti himpunan A ini adalah dinyatakan dengan sifat anggotanya seperti ini. Terus himpunan B adalah himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Berarti himpunan B ini apabila dinyatakan dengan menyebutkan atau menuliskan sifat anggotanya seperti ini. Himpunan C adalah kumpulan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Sedangkan himpunan D adalah himpunan bilangan bulat. Terus penyajian yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan.
Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menulis syarat keanggotaannya. Notasi ini biasanya berbentuk umum, di mana X sedemikian P dan X, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti dengan variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Contoh penyajian himpunan dengan notasi pembentukan. Misalnya, himpunan A sama dengan X, di mana X demikian X lebih kecil dari 6 dan X elemen bilangan asli. Dibaca, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya semua X demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Terus himpunan B, Y demikian sehingga Y lebih kecil dari 10, serta Y adalah bilangan prima. Terus himpunan C, Z demikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Sedikit informasi agar lebih jelas dalam penyajian himpunan dengan 3 cara, coba perhatikan sajian himpunan berikut dalam sajian yang lain. Nomor 1, himpunan A dalam kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5. Jika disajikan dengan menyebut anggotanya, maka himpunan A sama dengan anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kurang dari 5 ya. Jadi anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Dan jika disajikan dengan notasi pembentukan himpunan, maka A sama dengan X demikian sehingga X lebih kecil dari 5 dan X elemen bilangan cacah. Nomor 2, himpunan B, contoh yang kedua, anggotanya 2, 4, 6, 8. Jika disajikan dengan sifat keanggotaannya, C adalah 4 bilangan genap yang pertama. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, C sama dengan X lebih kecil sama dengan 8 dan X elemen bilangan genap. Contoh soal, biar anak-anak lebih paham. Nomor 1 misalnya, tulislah anggota dari himpunan berikut. A sama dengan bilangan asli kurang dari 10. Penyelesaiannya, A bilangan asli kurang dari 10 berarti anggotanya himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti batasannya sampai angka 9 karena pernyataannya bilangan asli kurang dari 10. Oke, terus contoh yang B. Himpunan B, bilangan ganjil positif kurang dari 16. Bilangan ganjil kurang dari 16. Jadi anggotanya itu B 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15. Oke, nomor C bilangan prima yang genap. Kalau bilangan prima kan ada cuman bilangan genapnya cuman 2 karena anggotanya kan 2, 3, 5, 7 sampai seterusnya. Contoh penyajian nomor 2. Diketahui A, bilangan ganjil habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Pertanyaannya, nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Pertanyaan B, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Penyelesaiannya A, jadi kita nyatakan himpunan A tadi adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 10. Kita nyatakan dalam bentuk notasinya berarti
X, di mana X demikian sehingga X lebih kecil dari 30, X elemen bilangan ganjil habis dibagi 3. Terus yang B, nyatakan himpunan dengan menyebut anggotanya. Berarti B sama dengan anggotanya itu 3, 9, 15, 21, 27. Sekarang kita masuk ke himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Kurung kurawal tidak ada anggotanya, langsung kurung kurawal tutup. Contoh, nomor 1, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B tidak memiliki anggota. Sehingga himpunan kosong. Atau tandanya seperti ini. Terus nomor 2, C adalah himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 9. Karena bilangan ganjil antara 7 dan 9, maka himpunan adalah himpunan kosong atau C sama himpunan kosong. Himpunan semesta merupakan kumpulan memuat semua objek atau anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta kesamaan dari semua anggota himpunan. Lambangan himpunan semesta adalah S. Contoh, himpunan N anggotanya Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Himpunan semesta yang mungkin adalah S merupakan negara Asia Timur, S merupakan negara maju di Asia. Terus nomor 2, himpunan V ada anggotanya paus, harimau, kucing, singa, monyet, sapi. Himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan S merupakan mamalia. Himpunan S merupakan hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Himpunan V tidak mungkin menghasilkan himpunan semesta hewan darat sebab ada anggotanya yang bukan hewan darat yaitu paus. Tidak bisa juga himpunan semesta hewan berkaki 4. Sebab ada anggotanya yang tidak berkaki 4 yaitu paus dan monyet. Contoh cara menyajikan himpunan kosong dan himpunan semesta. Nomor 1, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Anggotanya 1, 3, 5, 7. Penyelesaiannya, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah 1 S sama dengan 1, 2, 3, 5 merupakan himpunan bilangan ganjil. Atau S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau S merupakan bilangan caca. Atau S 10 bilangan asli pertama. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu tebar kebaikan sekecil apapun. Ingat, jujur adalah identitas orang beriman. Demikian hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.